Nah, ya kita mulai dari awal lagi. Boleh Kang Agni bahas dari awal biar ini ya, biar materinya tersampaikan dengan maksimal ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dan nanti kita bakalan open posisi bareng-bareng ya teman-teman. Oke, boleh Kang Agni, silahkan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena mungkin waktunya kekuras habis ya tadi. Untuk yang pertama, kesalahan yang membuat trading sering loss itu yang pertama, trading tanpa adanya perencanaan. Trading tanpa adanya perencanaan jadi faktor terbesar yang menyebabkan para trader pemula loss. Salah satunya langkah mencapai kesuksesan dalam trading forex adalah membuat rencana. Terus yang kedua, berspekulasi. Menganggap trading sama dengan judi yang penuh dengan spekulasi dan bertindak dengan mengandalkan insting feeling semata. Terus yang ketiga, trading berlebihan menyebabkan loss saat tradingnya itu karena terlalu sering memasuki pasar, baik trading dalam nominal kecil maupun besar, hendaknya jangan berlebihan. Seringkali trader tergoda melakukan transaksi yang tidak menguntungkan sekalipun saat terlalu sering memasuki pasar. Kunci trader sukses yaitu pasang target realistis dan lakukan transaksi yang realistis. Terus yang keempat, kurang kontrol emosi. Trading bisa diibaratkan seperti sebuah permainan yang 90% mengandalkan emosi. Apapun metode dan strategi yang jika tiba-tiba kita merasakan takut atau tamak, semuanya akan sia-sia. Nah, para trader pemula biasanya terjebak kedua emosi ini. Terus yang kelima, minim manajemen risiko. Keuntungan terbesar dari trading forex yaitu adanya leverage atau daya ungkit, akun yang tinggi, investasi bermodal besar baik yang menggunakan leverage atau modal sendiri. Tetap melakukan strategi manajemen risiko yang baik, salah satunya cara untuk mengurangi risiko dengan cara melakukan trading dengan volume kecil. Penting untuk melakukan penempatan stop loss. Terus yang keenam ya, yang melanjutkan yang tadi, kecanduan trading. Banyak trader yang ingin memasuki pasar terus-menerus, baik profit ataupun loss, tidak lagi melihat jurnal trading. Selain trading tidak menghitung kecukupan modal, itu merupakan ciri-ciri kita memulai kecanduan trading. Kecanduan trading ini seringkali membuat trader loss besar karena memaksakan masuk market tanpa adanya analisa. Nah, mungkin banyak sih yang kayak gini ya. Tuh, banyak banget, apalagi kalau di sini ada Mas Iqbal. Itu Mas Iqbal tuh kalau misalkan udah posisi, ketika clear dia mau masuk lagi gitu. Padahal tradingnya udah bagus dan profitnya udah banyak juga. Entah kenapa kalau misalkan Mas Iqbal nggak masuk ke market kayaknya gatel aja. Padahal kesibukannya udah saya rasa dia tuh sibuk banget, dia punya peternakan udang gitu ya. Tapi entah kenapa kalau misalkan dia nggak trading, nggak masuk market, itu rasanya hampa mungkin ya buat Mas Iqbal. Boleh Mas Iqbal tuh malah ketawa ya. Ini salah satu member kita juga ya, yang nggak bisa kalau misalkan nggak transaksi gitu ya. Nah, ini yang ketujuh ada tidak beradaptasi dengan kondisi pasar. Dalam artian kayak gini. Jadi ketika misalkan kalau saya sih biasanya per kuartal atau 3 bulan sekali, itu biasanya ketika kita memperlihatkan market ya, misalkan kita pakai indikator Bollinger Band. Nah, kuartal 1 market nurut banget sama Bollinger Band, tapi belum tentu ketika masuk ke kuartal 2 karena yang saya tahu itu kuartal 1 tuh emas atau SAU USD, biasanya kan saya tuh mainnya di emas aja ya. Nah, emas atau SAU USD itu dia melakukan potensi kenaikan ya, karena kuartal 1 tuh awal tahun ya, bulan 1 sampai bulan ketiga. Nah, bulan kedua dari bulan 4 sampai bulan 6 ya, itu biasanya market mengalami koreksi
ya, koreksi. Nah, setelah bulan ke-6 atau masuk ke kuartal ketiga, itu market sideways atau kembali ke tren aslinya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat setiap akhir tahun tuh, kalau misalkan dilihat ya, market XAUUSD itu selalu naik gitu ya. Biasanya pokoknya kuartal 2, kuartal 3 itu ladang mereka koreksi. Dalam artian harga emas tuh turun-turunnya. Nah, nanti masuk ke kuartal 4 itu dimana market akan bikin trennya kembali. Mau naik, mau turun itu biasanya ngetren kembali gitu. Jadi harus benar-benar kita beradaptasi dengan kondisi pasar ya. Dalam artian pasar tuh juga setiap hari kayak gitu. Jadi tiap harinya tuh berubah-berubah. Jadi kita harus benar-benar yang namanya tuh mengenal market ya. Terus itu juga menjadi alasan saya kenapa saya tradingnya hanya di emas gitu. Karena yang lain kita ibaratnya belum tahu nih karakteristiknya kayak gimana. Kalau emas kan biasanya ranknya hariannya itu kalau nggak ada news 25 poin atau 250 pip sampai 300 pip ya. Itu ranknya kalau nggak ada news. Tapi kalau misalkan ada news itu bisa nyampe ke 500 pip ya, bahkan lebih gitu. Itu kalau misalkan ada news. Jadi kita tuh udah tahu batas kemampuan kenaikannya berapa, terus pergerakan harganya berapa. Jadi ya harus tahu kita dengan kondisi pasarnya. Jadi jangan misalkan ranknya tuh rank hari ini baru 10 poin atau 100 pip, kita maksain full margin atau misalkan ngasih lot yang udah cukup gede, misalkan setiap penurunan 1 poin atau 10 pip kita masuk lagi, ya itu bakalan habis teman-teman. Karena ibaratnya market masih punya peluang untuk turun itu 15 poin atau 150 pips lagi buat ke bawah ataupun naik ke atas gitu. Jadi ya kalau misalkan mau pakai lot gede ya harus hitung-hitungan dulu kalau misalkan tradingnya dengan gaya rank ya, rank harian gitu. Jadi ya kita harus benar-benar ngitung juga rank hariannya. Kalau misalkan nggak ada news itu 25 sampai 30 poin. Kalau ada news bisa nyampe 50 poin atau bahkan lebih ya. Apalagi kalau misalkan newsnya kayak NFP yang kayak gitu, itu 100 poin itu juga bisa dimakan sama satu candle. Karena bulan Agustus sih kalau nggak salah, bulan Agustus itu turunnya lebih dari 100 poin gitu. Dilanjut hari Seninnya, karena NFP itu selalu hari Jumat, dilanjut hari Seninnya dia makin turun ke bawah gitu. Dan itu banyak banget korban ya, dalam artian mereka yang MC yang gak kuat nahan ketahanan dananya ya, karena mereka udah pasang buy dengan lot yang cukup besar dengan tidak memikirkan manajemennya gitu. Nah, yang ke-8 ini Mas Iqbal banget ya, karena di sini keras kepala. Jadi ketika kita tahu nih misalkan trennya itu udah salah, kita ngambil buy nih, misalkan ngambil buy, tapi kita itu mempertahankan posisi yang salah karena kita yakin nih, terlalu yakin ya, terlalu overconfident gitu ya, sehingga yang market yang tadinya dia harus turun kita memaksa buy, dan itu keras kepala kita yang bakalan bikin trading kita bakalan loss gitu. Jadi ya ibaratnya kalau misalkan kita masuk market ya hitung-hitungan dulu yang tadi seperti Mr. Agni bilang, kita pasang stop loss. Dalam artian stop loss itu apa? Buat kita buat apa ya? Ibaratnya buat pengaman kita. Kalau di mobil, ibaratkan mobil nih. Nah, itu maksudnya kalau misalkan dia kuat kalau buy malah turun, buy lagi, lot gedein. Nah, itu kalau misalkan orangnya punya duitnya satu langit itu boleh kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kita trader retail ya, trader kecil ya, lebih baik kita pasang stop loss aja. Ibaratnya gini, stop loss itu ketika ibaratnya kita pakai mobil tapi kita tuh tahu mobil itu ada nggak ada remnya. Nah, sama kalau misalkan di trading tuh kita trading tapi kita nggak pakai SL ya, sama aja kayak misalkan kalau nggak celaka ya mati gitu loh. Karena ya kalau misalkan kita pakai mobil nggak ada remnya ya itu jelas berbahaya ya. Sama stop loss pun kalau misalkan
di trading ya itu sama remnya gitu loh. Nah kalau misalkan saya trading tapi saya nggak pakai stop loss, tapi saya siap cut loss, nah itu nggak apa-apa. Cuman kebanyakan orang nggak siap dengan cut loss itu. Dengan udah mau plotting banyak, terus ketika mau di cut loss ngerasa sayang, tumbuhlah jadi teknik harapan. Bentar lagi naik nih dia, dari udah nyampe sini naik nih, udah, ya itu udah salah teman-teman. Jadi ketika kita salah ya udah akuin aja, ya udah kita salah, kita kalah, ya udah akuin aja, kita bikin plan baru, yaitu yang bakalan ngerubah trading teman-teman, yang bakalan hasilnya yang bakalan bagus gitu. Nah yang ke-9, tidak belajar dari kesalahan ya. Dalam artian kayak gini, sering banget ini ada member di DMAX juga dia melakukan averaging ya, tapi di harga yang sama, bahkan beberapa poin yang bedanya tuh. Misalkan di 1960 dia buy, 1659 turun lagi harganya, buy lagi, sehingga lot yang dia gunakan itu melebihi kapasitas yang ideal dari modal, sehingga ketika penurunannya yang cukup ekstrim ya mengakibatkan margin call gitu loh. Jadi ya kita harus belajar dari kesalahan. Kemarin juga kalau misalkan kita averaging yang minimal 7 poin, 5 poin gitu baru kita entry lagi masuk. Itu pun kalau misalkan ada di area support dan resisten gitu teman-teman. Siapa sih Pak perbaiki saya itu? Ini ya itu maksudnya ketika kita mengadakan open posisi misalkan buy. Ya kalau misalkan mau ngebatik ya yang benar-benar di areanya gitu, dalam artian ranknya udah benar-benar full gitu, udah 30 poin gitu. Nah baru kalau misalkan mau ngebatik, dan jangan sampai ketika misalkan modal kita $5.000 nih, open posisi kita lebih dari 0,5, ya itu salah teman-teman. Ya itu kayak ya ibaratnya ya udah deh gitu, Pak Ustadz mancing aja itu ya gitu ya. Jadi kita harus memperbaiki kesalahan ya, harus belajar dari kesalahan ya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan itu terus gitu ya, karena masih ada kesalahan yang lain belum dicoba. enggak jangan itu bercanda ya. Nah ini yang ke-10, ekspektasi tidak realistis. Nah kayak Mas Iqbal nih, misalkan buy sekarang TP-nya misalkan 3.000, nah itu kan di luar ekspektasi ya. Maksudnya bisa terjadi, cuman nggak Mas Iqbal terus ya diambil contoh lah, karena kan kita udah deket. Jadi kalau misalkan ambil contoh yang lain kan gak enak gitu. Jadi kalau misalkan ya yang real aja gitu, ketika misalkan ya ambil 5 poin, 3 poin juga udah cuan kan. Kalau misalkan $150 sehari juga udah cuan lah itu. Ya, jadi kalau misalkan, jadi ini beberapa kesalahan trader yang mengakibatkan tradingnya loss. Salah satunya yaitu trading tanpa rencana, ya jelas itu ya, tanpa ada plan, tanpa ada ini, terus berspekulasi ya, terus tradingnya berlebihan ya. Ya overtrade, overload bisa juga. Terus kurang kontrol emosi ya. Nah biasanya yang kurang kontrol emosi itu bapak-bapak yang kena loss terus pengen balik modal cepet sehingga menggunakan lot yang besar gitu ya. Itu jangan ya. Jadi kita harus benar-benar ngeredam. Lebih baik kalau misalkan kita udah Mas Iqbal lagi gitu. Itu Mas Iqbal 6 bulan yang lalu ya. Jadi ketika tapi balik modal selama 2 minggu ya, 2 minggu balik modal, terus pas minggu ketiga habis semua karena overload. Jadi sekali entry berapa 5 gitu, jangan ya, harus disesuaikan dengan balance. Jadi ya emosi juga ketika kita kena stop loss, ya lebih baik kalau misalkan emosi kita kurang stabil ya tidur atau misalkan pergi liburan atau misalkan apa kayak gitu. Jangan maksain masuk trading lagi karena nggak akan benar. Terus minim manajemen resiko ya, betul ini yang tadi, penggunaan lot yang tidak sesuai dengan equity, dengan modal, terus tidak pasang stop loss,
pakai averaging di harga yang sama, bahkan melebihi lot yang diidealkan gitu. Nah, di sini kecanduan trading ini jelas-jelas ketika kita udah profit masuk lagi. Yang tadinya misalkan pagi ini kita udah profit $500. Karena gatel, malamnya masuk lagi. Alhasil yang tadinya profit $500 menjadi minus $100. Mau gimana? Coba itu hidup. Ya pasti bakalan trading lagi itu malamnya, nggak akan tidur itu karena ngerasa tadi saya udah untung 500 gitu. Jadi penyesalan ke belakangnya gitu. Jadi ya kalau misalkan trading ya jangan sampai kecanduan gitu. Ya. Terus tidak beradaptasi dengan kondisi pasar ya. Iya. Ini kalau misalkan ya ini udah profit ya ada signal ya mas. Ya. Nah, ini kondisi pasar itu selalu kita harus perhatikan juga ya. Per kuartalnya biasanya 3 bulan sekali itu keras kepala. Nah, ini yang biasanya keras kepala itu ya kalau misalkan kita udah salah tren, dalam artian udah nggak ada harapan lagi kalau misalkan harganya nggak akan balik lagi ke atas, ya udah kita cut loss aja, tenangin, ya udah kita pasang apa ya, jaring, atau misalkan kita bikin strategi baru lagi buat masuk lagi gitu. Jadi jangan langsung maksain gitu. Tidak belajar dari kesalahan ini jelas ya. Udah salah masih aja terus dicoba gitu ya. Itu bakalan menjadi alasan kenapa tradingnya loss terus gitu ya. Nah, ini ekspektasi tidak realistis. Yang udah running 5 poin nih karena ekspektasi kita tuh dapat 100 poin misalkan, yaitu yang tadinya udah profit jadinya balik lagi loss gitu. Padahal pada ketika kita entry buy atau entry sell, tujuan pertama masuk market kan untuk profit ya. Tapi ketika udah profit, kenapa nggak diambil gitu loh, malah mencari TP. Jadi yang harus dipertanyakan, kita mau cari profit atau mau cari TP gitu ya. Udah running 50 lebih malah nah itu bagus. Emang keras kepala kan, kelihatan kan brutal gitu. Nah gitu teman-teman ya, untuk materinya beberapa kesalahan trader yang mengakibatkan tradingnya loss ya. Nah kita sekarang pindah ke ini ya, ke chart ya. Kita pindah ke market ya. Nah sekarang saya bakalan ngasih ini ya, plan trading saya. Jadi ketika harga sekarang kan udah sebenarnya ini udah masuk ke order block di time frame H4. Kita naikin ke time frame H4 ya. Nah, ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kan, kalau harga sekarang itu berada di 1955 ya. Dan ini ada bearish ya. Bearish candle sebelum terjadinya kenaikan ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cari konfirmasi di time frame kecil, yaitu di time frame M15 ya. Karena kita nandain order blocknya di time frame H4 ya. Kita bisa turunkan time frame-nya ke M15 ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini udah ada pola candle ya, atau pola pembalikan atau konfirmasi, baru kita entry ya, entry. Jadi kalau ini udah jadi area buy-nya ya, area buy-nya, karena ini udah ada order block juga. Jadi order block ini tercipta ini karena ini yang pertama, ini bosnya udah di break ya. Bos itu break of structure ya, yang dimana kalau bahasa mudahnya itu resisten sebelumnya berhasil ditembus ya. Itu jadi kalau misalkan ini, jadi gini nih polanya tuh, naik turunnya ini dia tidak melebihi support sebelumnya. Nah di sini dia melakukan kenaikan lebih tinggi daripada resisten yang ini. Nah ini bosnya udah ke break, dalam artian ini berarti udah potensi untuk
melanjutkan trennya. Nah, di sini dia melakukan penurunan lagi atau koreksi, tapi tidak lebih rendah dari ini, teman-teman ya, dari support sebelumnya. Di sini makanya kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement, di sini tuh area golden ratio-nya ya di 50 ya. Nah, kita tarik aja ya Fibonacci retracement dari sini ke resistennya. Nah, ini ya 50 dan 61.8-nya ini area buy-nya ya. Yang dimana ketika kita udah melakukan aktivitas buy di sini dengan target TP-nya ya di resisten. Nah, ketika resisten ini di breakout, maka kecenderungan market akan melanjutkan potensi untuk kenaikannya kembali. Nah, dari sini, di sini kan dia naik, dia udah break nih, udah break melebihi support sebelumnya atau bosnya ya di sini. Nah, dia udah nge-break bos, dia melakukan koreksi. Nah, koreksi ya di sini, koreksi ini dia tidak melebihi penurunan sebelumnya ya, yaitu di harga 1948-an lah ya, 48 atau 45 lah. Nah, di sini makanya di sini dia melakukan potensi untuk naik kembali, dan di sini udah break lagi nih si bosnya atau resistennya. Nah, dari sini kalau misalkan harga ini tidak mampu break di bawah ini, maka market bisa melanjutkan kenaikannya sedikitnya 1975 atau 1980-an ya, atau bahkan bisa melebihi ya, karena di level 2000 ada order block di time frame H1 yang masih press ya teman-teman ya. Kita perkecil nih biar bisa lebih jelas ya, bisa 1980 bisa. Nah, di area inilah ya, karena di sini ada area order block juga di time frame H1 ya. Ini nggak kelihatan, kalau di trading view enak kelihatan. Nah, jadi teman-teman nunggu konfirmasinya bisa di M5 ya. Karena kalau misalkan kita lihat juga di sini, kalau di time frame H1 itu order blocknya lebih rendah lagi nih yang ini. Ya, jadi potensinya itu market ini retrace ya. Asalkan jangan breakout 1950, market akan kecenderungan naik ya. Naik mengejar ke order block ini. Sedikitnya order block ini dulu ya. Di H1 di area 1975 sampai 1980 ya. Ya, ini bisa ya. Kalau misalkan Mas Iqbal targetnya 1985 tuh. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan harga 1950 belum terbreakout, maka market kecenderungan bisa melakukan kenaikan ya, kenaikan kembali. Kita hapus ya. Kita hapus karena saya tadi juga lihat di Monthly itu, karena kan hari ini tuh close candle-nya ya. Kemarin sorry. Di Monthly-nya teman-teman bisa lihat ya. Di Monthly-nya ini dia bikin yang namanya bullish engulfing. Dan ini teman-teman bisa lihat lower yang ini ya, shadow yang ini kecenderungan di candle bulan kemarin, di bulan Juli itu dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan ini high-nya pun atau resistennya pun di sini ya, dia mampu melebihi kenaikannya, resisten yang sebelumnya ya, meskipun sedikit tapi dia jadi ini ada kecenderungan kalau market bisa melakukan kenaikan yang lebih tinggi gitu ya, kalau misalkan dilihat dari monthly. Nah, kalau misalkan di weekly ini dia masih tertahan sama ini ya. Nih, sama bearish candle ini. Kalau di weekly-nya ya, dia mau mencoba break, tapi ini nih di weekly-nya tuh dia low-nya lebih rendah ya, lebih rendah dari sebelumnya. Nah, ini rank cuman yang tetap menjadi key level untuk SAU USD itu di harga 1987. Key level tersebut di breakout, maka ya udah ke 2000 lagi, 2000 bahkan lebih, 2100 juga bisa berpotensi ya.
gitu. Kalau di weekly-nya nih, di daily-nya masih kayak gini ya, masih tertahan ini candle bearish engulfing ini. Jadi selama ini belum terbreakout, maka pergerakan atau perjalanan market itu di area 1942 sampai 1981 area ini. Jadi masih mundar-mandir. Terus apabila kalau misalkan kita tarik ya dari low ke resisten yang sekarang, ini udah ada di zona golden rasionya ya, di golden rasionya, dan ditambah kalau misalkan kita turunkan time frame-nya H4, ini sudah berada di order block ya, di order block, di time frame H4, bahkan di H1 pun udah masuk sih, baru masuk ya. Nih, di H1 juga udah masuk. Jadi kecenderungan untuk buy sih saya lebih condong buy-nya ya. Kalau misalkan untuk sell-nya gimana? Sell-nya akan saya lakukan ketika market berhasil breakout ini 1950. Misalkan candle ini dia bikin candle bearish nih. Ya, candle bearish yang melebihi dan breakout di bawah ini ya. Breakout di bawah ini. Dia bikin candle baru di bawah ini. Nah, dari sini baru saya akan ambil posisi sell ketika market balik naik ke atas dan retrace di area tersebut ya, di area sini. Misal retrace di sini, ya udah berarti ambil posisi sellnya di area ini. Ketika retrace ambil sell. Jadi jangan langsung sell, retrace sell dengan target kemana? Order block di time frame H4, yaitu di harga 1940 sampai 1935 gitu. Kalau ada yang sepakat boleh ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, bebas ya. Nggak memaksakan. Itu trading plan saya untuk mencari sell-nya ya. Kalau sell-nya nunggu dulu breakout 1950, baru nanti nunggu naik lagi ke area ini, baru ambil sell, mudah-mudahan segini ya. Tapi selama harga 1950 tidak berhasil di breakout, maka saya akan fokus mencari buy-nya ya, dengan peluang yang masih besar ya. Kalau misalkan kita ukur pun ya, dari sini misalkan stop loss-nya di bawah 50 ya. Misalkan stop loss-nya di 48 ya. Di 48 6 poin nih misalkan ya, dari harga sekarang 6 poin. Nah, terus untuk profitnya atau keuntungannya ini bisa kurang lebih 23 poin, 25 poinan. Ya. Gitu. Jadi potensinya lebih besar ke buy sih. Dan resikonya lebih rendah untuk ambil posisi buy dibanding kita ambil posisi sell. Resikonya jauh, teman-teman. Kalau misalkan yang sell sekarang resikonya 15 poin, ya. Terus untuk mendapatkan profitnya misalkan ke area sini ke 50 ya, itu cuma 4 poin. Jadi ya lebih baik kita nunggu naik dulu baru kita ambil posisi sell-nya. Sell-nya sih yang rekomendasi itu di sini. Ya, di order block di time frame A1 di sini. Gitu teman-teman. Untuk sinyalnya saya sih udah kita ketik ya di sini. Ini sinyal bagi yang siap mengalami profit dan resiko ya. Bye. Sebenarnya harus nunggu dulu konfirmasi ya. Cuman gara-gara ada Mas Iqbal kita buy now aja. 1955 stop loss-nya 1948 ya. Untuk TP TP 19 6 berapa? 67 lah ya. 67 itu bisa teman-teman pilih lah ya. TP2 nya 2 itu 1975.
Nah itu teman-teman signalnya ya, siap-siap harus saya pernah baca trading forex itu penuh aneka macam kemungkinan, hanya cocok bagi mereka yang siap. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak siap entry buy sekarang, ya udah mending jangan ya. Resikonya berapa Kang Andi hitung? 7 poin ya, 7 poin. Kalau misalkan kita menggunakan lot terkecil 0,10, $70 atau 700.000. Untuk profitnya $120 untuk TP1, untuk TP2 $200 ya. Silahkan teman-teman yang menentukan. Kalau misalkan saya sih udah ambil buy ya. Ditambah nih, sorry belum ini. Nah, di sini ada yang namanya trendline teman-teman. Nah, ya, trendline. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, tadi Mas Iqbal mau nanya. Boleh silakan Mas Iqbal. Mau bertanya atau apapun itu, silakan. Asal jangan tanya tentang udang ya, karena belum join. Belum join di bisnis. Mau OP di SAUUSD, mau OP di Nasdaq, itu termasuk kesalahan yang membuat trading free loss? Enggak sih, kalau misalkan di Nasdaq ternyata menjadikan profit, Lagi make money aja. enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan mau OP di XAUUSD terus kita OP-nya malah di Nasdaq, ya itu mah namanya kurang tidur ya, kurang teliti gitu ya. Kayak gitu. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya bagus ya, bagus banget dan mendidik ya. Gitu. Ya itu lebih ke kurang tidur sama kurang kopi. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nah tetap Mas perhitungan, nah betul, candle konfirmasi kita lihat di time frame yang lebih kecil di M5 ya. Nah ini udah ada bearish bullish engulfing nih ya di area ini. Nah ini nih gimana Mas lihatnya? Nah lihat candle yang ini ya, di sini di mana ini kan. Nah sebenarnya di sini udah ada konfirmasi ya. Ini konfirmasi, ini candle konfirmasinya, candle yang hijau ini. Dia malah melakukan penurunan lagi. Nah, sekarang di sini dia memberikan baru indikasi ya. Yang ini nih. Ntar saya edit dulu deh ya, biar ininya hilang. Nah, ini ya. Ini tuh candle bullish engulfing ya, dimana candle bearish ini berhasil dimakan habis ya sama candle bullish. Nah kalau misalkan ya betul, kalau misalkan close candle hijau ini sekarang close candlenya nanti 2 menit lagi atau 3 menit lagi sorry close candlenya bullish, maka itu disebut dengan candle konfirmasi ya. Bisa langsung open posisi atau bisa nunggu ngayun dulu ke bawah baru kita entry. Ya, ketika close candle bisa langsung entry atau nunggu candlenya turun dulu baru kita entry, itu bisa ya. Gitu. Nah, candle yang sekarang ini penentuan candle konfirmasi nih, yang ini. Kalau misalkan ini close-nya bullish, berarti itu konfirmasi bahwa di M5 ini akan melakukan kenaikan kembali ya. Tambahkan ini ada doji ya. Ya, ada doji. Ditambah di trendline juga, di order block, terus di golden ratio Fibonacci itu Condong semua ke ya, buy. betul, konfirmasi dilihat di order. Ya, di order block, di support resisten, di supply demand itu bisa ya, asal di areanya aja. Asal udah masuk ke areanya baru bisa ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Yang terpenting Pak Ahmad itu harus diperbaiki cara
open posisinya ya. Kalau misalkan mau averaging ya, kalau di emas ya, ini kalau di emas itu minimal kasih 5 atau sampai 7 poin deh, baru kita entry lagi ya. Itu pun kalau misalkan balance-nya masih oke. Terus kalau misalkan belum yakin, belum ada konfirmasi mau jadi, misalkan baru masuk nih, kita mau entry buy nih sekarang, misalkan belum ada konfirmasi, ya pakainya lot kecil dulu, jangan langsung pot besar ya. Kecuali kalau misalkan udah yakin ada konfirmasi, ya udah boleh gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Di sini udah ada Nasar. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan kembali, mungkin materi yang kami sampaikan diakhiri aja ya. Ya, betul. Karena kita udah mendengar suara adzan dan itu udah ajakan ya buat kita melakukan untuk melakukan sholat berjamaah ya. Oke, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya dan menyimak sedikit ilmu yang diberikan oleh kita ya. Lebih tepatnya sih lebih ke sharing dan diskusi ya. Nah ini udah close ya. Ini close-nya candle hijau ya. Itu bisa dijadikan konfirmasi ya. Konfirmasi buat teman-teman entry buy sesuai signal yang tadi saya kasih ya. Kalau misalkan sepaham silakan follow, kalau enggak juga enggak jadi masalah gitu ya. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Buat terakhir mungkin buat teman-teman kita yang sering tradingnya barbar, apalagi Mas Iqbal. Intinya sih jangan pernah lelah buat belajar. Nah itu ya. Dan jangan pernah lelah untuk PD profit ya, karena itu suatu keharusan yang harus teman-teman rasakan. Oke, thank you. Salam kenal semuanya dan sampai jumpa di minggu depan, kita bertemu lagi. Dan kapan sih ada news besar lagi, nanti kita ngadain Zoom lagi deh ya, ketika ada news di luar dari NFP ya, karena NFP kita live-nya di YouTube ya, di YouTube DDMax, jadi kita merapat aja ke sana ya. Oke teman-teman, thank you. Saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar dan rekan saya Dwi Mulyana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, jangan lupa tersenyum dan salam profit konsisten.